Yang kedua, Indonesia menjadi beberapa negara baru. Yang ketiga, Indonesia menjadi jajahan dari satu superpower. Dan yang keempat, kalau kita bisa mengantisipasi 3 peristiwa tadi, maka Indonesia bisa masyarakat madani pada tahun 2050 itu insya Allah. Nah, oleh karena itu maka agar supaya kita bisa mengantisipasinya dalam menyusun, merumuskan atau mencapai masyarakat madani, maka salah satu pilar utamanya adalah melaksanakan apa yang disebut dengan good governance. Good governance, ya terus, ya good governance pilarnya adalah, maaf moderator, saya bisa turun ya? Dalam ilmu motivasi, kalau duduk cepat capek, bergerak kurang capek. Resikonya ibu bapak-bapak yang akan capek setengah jam. Transparansi, penegakan hukum, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Itu 5 pilar dari good governance. Next. Mundur dulu. Ya. Transparansi, ini di KPK, semua pejabat, pimpinan pegawai KPK harus lewat di sini dan di scanning apa yang dibawa. Kalau tamu dari sana. Kemudian fingerprint, di beberapa tempat sudah laksanakan fingerprint. Kemudian untuk masuk ke lantai 1 dan seterusnya harus pakai ID dan password. Dan ini juga sudah laksanakan di beberapa tempat, termasuk di hotel. Tapi yang belum dilaksanakan adalah ini. Ini untuk masuk ke ruangan saya, dia harus tekankan ID dan nomor password. Jadi 750 pegawai KPK punya password sendiri-sendiri untuk masuk ke dalam ruangannya. Sehingga demikian maka steril. Itu asas transparansi, sehingga tidak bisa ada yang disembunyikan. Kalau orang KPK ada yang baca koran, isi teka-teki silang, ngobrol, itu orang gila KPK. Karena semua di mana-mana ada CCTV, kecuali di WC dengan toilet saja yang tidak ada CCTV. Next. Pengukuran kinerja, asas akuntabilitas tadi, ini pejabat eselon 1, KPI tahun yang berjalan adalah 5, maka 3 hijau sudah selesai, kuning masih berproses, dan merah belum selesai. Dengan sistem transparansi dalam seperti itu, maka kemudian tidak ada pegawai yang dirugikan oleh atasannya karena semua terpantau secara elektronik, secara online. Dan pegawai yang bersangkutan bisa protes kepada atasannya kalau dikasih nilai B atau C, karena transparan, langsung. Ini adalah untuk pegawai. Bagaimana KPI-nya disusun, kemudian triwulan pertama apa, triwulan kedua apa, triwulan ketiga apa, sehingga tidak terjadi tindakan merugikan pegawai karena semua bersifat online. Next, Penegak hukum dalam persoalan good governance setelah transparansi penegakan hukum. Penegak hukum, pertama adanya kepastian hukum. Tujuan penegak hukum adalah kepastian hukum. Kita lihat, disebabkan Soekarno tidak diadili, tidak ada kepastian hukum. Apakah Soekarno terlibat dalam peristiwa ke-13 PKI atau hanya diperalat PKI? Disebabkan Soeharto tidak diadili secara absensia, tidak ada kepastian hukum. Apakah Soeharto adalah koruptor atau hanya diperalat kroninya? Kita lihat ilustrasi. Ini adalah lubang buaya yang 6 jenderal dan 1 perwira tinggi dikuburkan oleh PKI. Ini mayat-mayat mereka setelah digali dari sumur lubang buaya itu. Ini Soeharto yang Soekarno diusir dari istana karena dia tidak menyatakan PKI sebagai partai yang terlarang. Ini adalah ulang tahun terakhir PKI sebelum melakukan kudeta pada tahun 65. Ketika hukum tidak ditegakkan, maka ini adalah kasus Tanjung Priuk. 600 orang dibunuh oleh tentara Beni Burdani dan tidak diadili. Beni Burdani tidak diadili Trisno, maka kemudian sampai sekarang tetap saja persoalan. Ini kasus Geger Talangsari, orang-orang dibunuh, kemudian ini Trisakti, mahasiswa dengan Trisakti, kemudian 13 Mei bagaimana terjadi penghancuran Jakarta dan mahasiswa menguasai parlemen, maka Soeharto kemudian mengundurkan diri.
ketika hukum tidak ditegakkan. Penegakan hukum yang kedua tujuan adalah tegaknya keadilan. Kita lihat ada 1 kilo sebelah kiri 1 kilo 6 dan kemudian itu timbangnya rata. Tapi apakah itu adil? Para mahasiswa, adil enggak ini timbangan? Tidak. Karena di sini 1 kilogram sepuhan, 1 kilogram emas 24 karat. Karena itu kita menolak teori komunis, karena teori komunis mengajarkan sama rata sama rasa. Istri lu, istri gua, istri lu. Di sini ada keadilan itu disebut dengan keadilan distributif, yaitu semua pegawai berhak menerima gaji, itu keadilan distributif. Tetapi apakah semua gaji sama? Tidak, karena ada keadilan korektif, ada keadilan substantif. Rektor gajinya lebih tinggi dari wakil rektor, wakil rektor gajinya lebih tinggi dari dekan, dekan lebih tinggi gajinya dari dosen, dan seterusnya. Itu adalah keadilan substantif. Nah, oleh karena itu maka dalam penegakan hukum, pesalah mesti dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan. Pihak yang dirugikan, pemerintah atau masyarakat, memperoleh hak secara proporsional. Hukuman yang dijatuhkan menimbulkan efek jera bagi pesalah dan menjadi warning bagi masyarakat. Ini dia. Ini 4 orang yang dituduh mencuri kapas di Jawa Timur dan diadili. Ini Nenek Mina, 3 kakao yang diambil, dijatuhi hukuman masuk penjara. Ini 2 orang yang dituduh ambil kapas. Ini ada anak SMP yang mengambil sendal polisi di Palu dan diadili. Sementara koruptor bisa leluasa. Jadi Anda lihat perbedaan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang ketiga manfaatnya adalah manfaat bagi masyarakat. Yaitu bangsa yang cerdas, rakyat yang sejahtera, NKRI yang aman dan damai, dan perdamaian dunia yang abadi. Jadi sejahtera S1, S2, S3, Steller, ST apa dan seterusnya. Tadi disinggung oleh Pak Wakil Rektor di KPK, selama 8 tahun saya di KPK ada 400 orang yang dipenjarakan oleh KPK, hanya 1 yang tidak S1, yaitu Anggodo. Yang lainnya semua S1, S2, S3, profesor, doktor, guru besar, hafiz Quran. Juga korupsi. Jadi itu persoalannya. Kemudian sejahtera. Bagaimana berada pada rumah yang sederhana pada waktu usia tua dengan cucu bersenang-senang. Masyarakat sejahtera. Kemudian NKRI yang aman, safe NKRI. Kemudian tentram, sejahtera. Tidak ada rasa takut ketika sholat di Masjidil Haram, perdamaian dunia. Dampak korupsi terhadap pendidikan, ini adalah anak-anak jalanan, putus sekolah, usia SMP. Kemudian ada sukarelawan yang bisa mengajarkan mereka. Ini di Papua Barat, Kabupaten Pakpak, 68 tahun kita merdeka, karena saya ambil gambarnya 2 tahun lalu, 68 tahun kita merdeka, masih belajar dengan pelita. Kalau zaman saya memang pakai pelita. Tapi 68 tahun merdeka masih menggunakan pelita. Ini di Jawa Tengah, anak SD kelas 2, setiap hari diledekin oleh teman-temannya karena dia tidak membayar uang aktivitas sekolah Rp5.000, just Rp5,000. Dan dia frustrasi, naik ke Sutet untuk bunuh diri, untuk disaksikan oleh orang, diselamatkan. Ini adalah satu bangunan sekolah negeri di Papua Barat. Itu fasilitasnya ada. Dampak korupsi terhadap rakyat miskin. Ini 4 saudara kandung. Seminggu sebelumnya ada 3 saudara kandung. Jadi 7 saudara kandung di Jawa Timur meninggal pada waktu 2 minggu berturut-turut. Karena tidak ada yang dimakan, kecuali mereka makan tiul, yang itu keracunan tiulnya. Karena tidak ada uang untuk beli makanan yang lain. Ketika korupsi merajalela. Ini adalah di Banten, rumah gubuk ini ditempati oleh 20 orang. 20 orang di Banten akibat daripada korupsi. Ini di Cianjur, lumbung padi Jawa Barat. Dia cari kerja di mana-mana tidak dapat. Kemudian dia ikut tes PNS, dia lulus dan dimintai bayar 50 juta. Maka daripada membayar 50 juta, lebih baik jadi pengusaha. Dia frustrasi, istrinya ngomel-ngomel, mertuanya matrek, maka frustrasi dia datang gantung diri di sawah.
Ini pernah disiarkan di Trans TV. Pemulung di Jakarta mendorong gerobaknya untuk datang ke stasiun kereta api Tebet. Di dalamnya ada mayat anaknya umur 3 tahun untuk dibawa ke Bogor, untuk dikuburkan di Bogor. Kenapa dibawa ke Bogor? Karena di Bogor ada pemakaman gratis bagi pemulung. Di Jakarta jangankan hidup, mati saja susah. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba mati di Jakarta. Kalau ada anggota keluarganya tinggal di Jakarta, sudah merasa mau meninggal, cepat pulang kampung. Meninggal di kampung, gratis. Di Jakarta, kuburan di Jakarta itu ada STNK-nya. Setiap tahun harus diperpanjang. Saya sebut begitu karena papa mertua saya dikuburkan di Jakarta, dekat kantor KPK, dan istri saya anak tertua. Jadi setiap tahun dia harus memperpanjang izin kuburan itu, kalau tidak digusur. Itu di Jakarta. Karena itu saya beli rumah kecil di Depok, saya sudah wasiatkan kepada istri saya, kalau saya meninggal kuburkan saja di pekarangan rumah, jangan di mana-mana, gratis. Good governance melalui reformasi birokrasi. Jadi, tadi kita bicarakan tentang bagaimana mencapai masyarakat madani itu good governance, dan untuk good governance salah satu instrumennya adalah reformasi birokrasi. Tahun 2005 KPK sudah mengkampanyekan kepada semua instansi pemerintah lembaga negara, di mana reformasi birokrasi itu intinya pada bagaimana SDM berintegritas dan profesional, kompensasi yang proporsional, 3P, pay for percent, pay for position, pay for performance, kemudian fungsionalisasi IT, efisien, efektif, dan berkinerja tinggi, pengelolaan aset negara daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu 4 pilar dari reformasi birokrasi. Kalau ini dilaksanakan, kalau 2005 sampai sekarang sudah terlambat, kalau dimulai 2016 saja, saya menghitung dari 2016, 20 tahun kemudian sudah selesai persoalan bangsa kita. Tapi kalau tidak, maka seperti saya katakan, Indonesia bisa hilang dari peta bumi, Indonesia bisa menjadi beberapa negara baru, Indonesia menjadi satu jajahan superpower. Kenapa harus reformasi birokrasi dimulai dengan SDM? Karena ini dia. Kasus yang ditangani KPK, 43% diantaranya berkaitan dengan PBJ, pengadaan barang dan jasa. Padahal setiap tahun 35% APBN dialokasi untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang jasa berkaitan dengan pegawai, pejabat, dan pengusaha. Kalau dicampur antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK, maka pengadaan barang dan jasa itu 60% yang berhubungan dengan penegak hukum. Tahun ini APBN kita 2.000 triliun. Jadi dengan demikian maka uang yang dihabiskan, dihilangkan karena pengadaan barang dan jasa adalah 60% kali 35% kali 2.000 triliun. Berapa uang yang habis seperti itu? Anda bisa hitung secara matematik. Kemudian penelitian dilakukan oleh Indonesia Procurement Watch di Jabodetabek tahun 2010, ditemukan 72,3% inisiatif pengaturan tender dilakukan oleh orang dalam kementerian lembaga negara. Jadi orang dalam yang mengaturnya. Karena itu maka SDM menjadi persoalan serius. Ini dia. Survei integritas yang dilakukan oleh KPK tahun 2007, 2009, hasilnya ini. Satu pertanyaan, apa tujuan memberikan uang tambahan? 57% mengatakan ucapan terima kasih. Jadi orang Indonesia itu baik-baik hati, karena pandai berterima kasih. Bisa menyerahkan kepada pegawai, 57%. Padahal mereka lupa bahwa pegawai negeri, pegawai yang digaji, haram hukumnya menerima sesuatu pemberian dari pelanggan karena dia telah digaji untuk melaksanakan tugas itu. 45% mempercepat waktu pengurusan. 11% tidak ada alasan khusus karena orang Indonesia memang punya hobi untuk seperti itu, menyuap. Tapi yang saya kasihan itu adalah ini. 3% mengatakan rasa kasihan karena gaji petugas rendah. Jadi bangsa kita mengalami anomali. Anomalinya adalah 57% tanda terima kasih, tapi yang kasihan kepada PNS itu cuma 3% karena gaji mereka rendah. Tadi saya cerita sama Pak Wakil Rektor di ruang tunggu, anak saya ketika selesai S1 dari Malaysia, kemudian dia ambil S2 di ITB, sudah itu kemudian selesai masternya, terus dia kembali dari Belanda, ketentuan di ITB waktu itu sudah harus S3 untuk dosen, sehingga dia harus melanjutkan kuliah S3 dan kemudian sambil melanjutkan kuliah S3 dia asisten dosen.
Gaji pertama yang dia terima di ITB itu, dia SMS-kan ibunya yang ada di Malaysia. Dia bilang, "Mak, waktu di Malaysia, saya baru S1, 0 pengalaman, gaji saya 1.900 ringgit. Jadi kalau 3,5 itu sekitar 6 juta. Sekarang ini saya punya S2, 2, satu Groningen University, satu ITB. Gaji saya 1.500.000 potong pajak." Jadi istri saya forwardkan SMS anak saya itu ke saya baca, ya Allah. Saya kemudian SMS anak saya, "Bapak suruh kamu pulang bukan untuk cari duit. Bapak suruh kamu pulang untuk melanjutkan perjuangan Bapak. Jadi enggak usah pikirkan duit itu, gaji itu, kerja saja yang baik." Kalau dia pulang ke Jakarta, kembali lagi ke Bandung, saya belikan tiket travel atau kereta api sekarang itu. Sekarang mungkin sudah 3 juta lebih karena sudah doktor. Istrinya yang juga sama-sama doktor mengajar di Malaysia karena dia orang Malaysia, itu 7.000 ringgit. 7.000 ringgit kali 3,5 berapa? 22 juta. Sementara itu nasib kita, bangsa Indonesia. Bagaimana cara petugas meminta uang tambahan? Ini dahsyat. 42% mengatakan langsung terbuka. Jadi langsung terbuka, jadi minta langsung. 1 juta, 5 juta, 10 juta, langsung terbuka. Dan kemudian langsung tidak terbuka 47%. Jadi misalnya begini, bertanya, "Di Jakarta tinggal mana?" "Pondok Indah." "Oh, Pondok Indah yang orang mewah-mewah itu." "Ya, semuanya." "Kesini naik mobil apa?" "Mercy." "Oh, Mercy, yang mahal, yang 1M, 2M." Jadi pertanyaannya mengarah untuk agar supaya bisa memberi sesuatu. Sehingga demikian totalnya menjadi 89%. Oleh karena itu maka iblis tidak mau bertugas di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Menyaksikan ulah orang Indonesia, iblis pun tidak mau bertugas di Indonesia. Ya, dalam salah satu seminar iblis internasional, perwakilan iblis Indonesia menyatakan kepada pimpinan sidang, "Bos, kami minta mau resign, tidak mau bertugas lagi di Indonesia." Marah pimpinan sidang, "Kenapa Anda tidak bertugas di Indonesia? Indonesia negara berumat Islam terbanyak di dunia, negara penduduk keempat terbanyak di dunia, sumber alam banyak sekali. Kenapa Anda tidak bertugas di Indonesia? Tidak mau bertugas di Indonesia?" Kata perwakilan iblis dengan wajah sedih, "Ya bos, kami di sana non job bos, kami di sana nganggur." "Loh, banyak persoalan, kenapa Anda non job, kenapa nganggur?" "Tugas kami sudah laksanakan semua sama orang Indonesia bos, jadi kami nganggur." Karena itu, hasilnya ada itu, seperti itu. Jadi sebelum saya lupa, ketika Anda pulang ke rumah, pulang ke kantor, tempat kerja, undang iblis datang ke rumah Anda. Undang iblis datang ke kantor Anda, supaya ada sparring partner. Kalau tidak ada sparring partner, Andalah yang iblis.